Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa UKM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui siaran ini saya mendoakan kepada Anda sekalian semoga tetap dicurahkan kepada Anda rahmat Allah sehingga dapat menyaksikan tayangan kita tentang ekonomi Islam. Kali ini kita akan berbicara tentang keadilan ekonomi. Bukan dalam konteks keadilan itu semata-mata, tetapi yang saya tampilkan dalam kesempatan yang sangat singkat ini ialah akibat daripada kita mengabaikan muamalah Islamiyah itu, maka kita mengalami persoalan yang sangat rumit, yang sangat berat di bidang keadilan ekonomi. Para pemirsa, keadilan ekonomi itu boleh kita definisikan seperti ini. Menurut Islam ya, definisi menurut Islam, bahwa Islam memandang semua manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses kepada sumber daya alam. Jadi kita hidup di dunia ini sudah diberikan, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya alam. Tanah, air, bumi, mineral dan lain sebagainya, hutan, sawah, ladang dan lain sebagainya ini Allah ciptakan untuk kemakmuran manusia. Dan manusia siapapun orangnya, Eropa kah, Amerika, Jawa, Sunda, Madura dan lain sebagainya, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses kepada sumber daya. Kenapa? Karena manusia adalah hamba Allah. Jadi tidak ada perbedaan siapapun, yang penting namanya manusia, dimanapun dia berada, dia berhak untuk mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan akses kepada sumber daya. Nah, ini keadilan Islam dalam bidang ekonomi. Jadi tidak boleh ada undang-undang, tidak boleh ada peraturan yang dibuat oleh manusia yang keluar dari parlemen sekalipun yang mengatakan bahwa manusia sebagian tidak boleh mendapatkan akses. Nggak boleh begitu. Jadi pandangan Islam memandang manusia semuanya sama, mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada sumber daya. Ya. Jadi tidak boleh ada undang-undang yang menghalang-halangi. Apapun undang-undang itu, walaupun sudah lolos dari parlemen sekalipun. Nah, apa konsekuensinya ini? Konsekuensinya adalah bahwa semua manusia dalam sistem ekonomi Islam ini mempunyai hak untuk mendapatkan sumber daya. Selama dia itu mempunyai hak, maka dia boleh berusaha. Boleh berusaha apa saja untuk mengambil haknya itu. Mau menjadi pegawai negeri, mau menjadi tentara, mau menjadi polisi, mau jadi pedagang, mau jadi dosen dan lain sebagainya. Itu terserah keinginan manusia dan tidak boleh ada undang-undang yang menghalang-halangi keinginan manusia tadi, keinginan orang-orang tadi untuk menjadi atau merealisasikan impiannya. Ya. Tetapi ya, ada tapinya di sini ya. Tidak semua orang itu mempunyai kemampuan yang sama. Ada orang yang unggul di bidang suara, ada orang yang unggul di bidang rupa, mungkin dia tampan, mungkin dia cantik. Ada yang unggul di dalam bodinya, ada yang cacat tangannya, cacat kakinya, mungkin juga buta matanya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya terhalang untuk bisa merealisasikan keinginannya. Maka di situ sistem ekonomi Islam ini memberikan ya, jalan keluar dengan cara ini harus diberdayakan sepenuhnya oleh negara agar supaya orang ini mempunyai kesempatan yang setara dengan mereka yang normal. Sehingga orang-orang yang disabilitas, orang yang cacat dan lain sebagainya ini dapat merealisasikan dirinya, tetap bisa, mau menjadi penyanyi masih bisa, mau menjadi penyair bisa, mau menjadi pelukis dan lain sebagainya masih bisa, karena mereka diberikan jalan ya. Walaupun dia terbatas, tapi negara tetap harus
mendorong kepada ini orang kelompok ini sehingga mereka mampu merealisasikan impiannya sehingga mereka bisa bergaul di masyarakat secara normal. Nah, para pemirsa sekalian, ya, inilah yang kita hilang sekarang ini. Ruh seperti ini hilang. Akibat kita terlalu mengikuti ekonomi kapitalis, mengakibatkan kepada individualisme, selfisme, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepada orang lain, maka orang-orang yang seperti ini tersisihkan. Seolah-olah mereka adalah bukan anggota masyarakat. Dan seolah-olah negara tidak mempunyai tanggung jawab pada kelompok ini. Islam datang memberikan ajaran kepada kita bahwa mereka semuanya adalah makhluk Allah, mereka adalah hamba Allah. Wajib bagi negara, wajib bagi orang yang mampu untuk membantu mereka. Karena harta yang kita miliki, baik itu kita miliki atau negara miliki, pada prinsipnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah yang harus dibagikan merata kepada semua manusia. Sehingga tercapailah keadilan sosial dalam Islam dan tercapailah keadilan ekonomi dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat kali ini apa yang saya sampaikan sekilas tadi. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.